Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, I'm Novita Azhara Ramadina. My last 3-digit number is 137 from PIA 2023, and today I will explain about sweeteners. What is sweetener? Sweeteners are substances used to give food or drink a sweet taste. There are two types of sweeteners. First is natural sweeteners. Sweeteners that are derived from natural ingredients without artificial chemical process, for example sugar or honey. And the second is artificial sweeteners. Sweeteners that are made synthetically and usually have a higher sweetness level than natural sugar. Example is aspartame, saccharin, and sucralose. Oke, jadi di sini dijelaskan mengenai pemanis. Pemanis itu apa sih? Pemanis adalah zat yang digunakan untuk memberikan rasa manis pada makanan atau minuman. Nah, pemanis sendiri tuh dibagi menjadi dua, yaitu pemanis alami dan juga pemanis buatan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pemanis alami itu contohnya seperti gula, madu, lalu pemanis buatan itu seperti aspartame, terus saccharin, lalu sucralose. The next is chemical properties of the sweetener. The first, natural sweeteners. Natural sweeteners, such as sucrose, are disaccharides made up of glucose and fructose. When consumed, sucrose is broken down into glucose and fructose in the body, both of which provide energy. This chemistry explains why natural sweeteners provide calories and energy. And the second is artificial sweeteners. Artificial sweeteners such as aspartame consist of complex compounds that are broken down into amino acids such as aspartic acid and phenylalanine. When digested by the body, although they are very sweet, they do not provide large amounts of calories because the body does not absorb them in their whole form. Selanjutnya yaitu sifat kimia pemanis. Pemanis alami seperti sukrosa adalah disakarida yang terdiri dari glukosa dan fruktosa. Ketika dikonsumsi, sukrosa dipecah menjadi glukosa dan fruktosa di dalam tubuh. Proses kimia ini menjelaskan mengapa pemanis alami memberikan kalori dan energi. Lalu selanjutnya yaitu pemanis buatan seperti aspartam, terdiri dari senyawa kompleks yang dipecah menjadi asam amino seperti asam aspartat dan fenilalanin. Ketika dicerna oleh tubuh, meskipun sangat manis, mereka tidak memberikan kalori dalam jumlah besar karena tubuh tidak menyerapnya dalam bentuk utuh. How do sweeteners make us taste sweet? The tongue has specialized protein receptor called T1R2 and T1R3, which are located in the taste bud cells. Sugar and artificial sweetener will bind to this receptor and activate them. Oke, di sini sudah terdapat gambar mengenai ini adalah letak dari reseptor pemanis yang ada di lidah kita. Berdasarkan gambar ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kita bisa merasakan rasa manis. Gambar ini tuh menunjukkan jalur biokimia dalam sel pengecap yang terlibat dalam mendeteksi rasa manis, pahit, atau umami melalui reseptor GPCR. Namun kali ini kita akan fokus pada proses biokimia rasa manis berdasarkan gambar tersebut. Nah, yang pertama ada pengenalan rasa manis. Senyawa pemanis seperti gula atau aspartam berikatan dengan reseptor GPCR di membran sel pengecap, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu ada aktivasi protein G. Reseptor GPCR mengaktifkan protein G yang terdiri dari subunit alfa, beta, dan juga Y. Yang ketiga selanjutnya, produksi IP3 dan pelepasan kalsium. Protein G mengaktifkan enzim PLC beta 2 atau fosfolipase C beta 2. Enzim tersebut mengubah PIP2 menjadi IP3 atau inositol trisfosfat dan DAG atau diasilgliserol. Selanjutnya, IP3 berikatan dengan reseptor IP3R3 pada organel penyimpanan kalsium dan melepaskan kalsium ke dalam sel. Selanjutnya, aktivasi saluran ion dan pelepasan ATP. Kenaikan kadar kalsium dalam sel mengaktifkan saluran ion TRPM5 yang memungkinkan masuknya natrium dan meningkatkan sinyal listrik. Selanjutnya, saluran PNX1 melepaskan ATP sebagai neurotransmitter. Lalu terjadi pengiriman sinyal ke otak. ATP merangsang neuron sensorik yang mengirim sinyal rasa manis ke otak, tepatnya ke korteks gustatory yang menerjemahkan sinyal ini sebagai rasa manis. Dan kita bisa merasakan rasa manis dan oh itu rasa manis. The next is to the case. Regular Coca-Cola contains high amounts of sugar like 10 teaspoons per can. Were exceeding the recommended daily limit, artificial sweeteners such as aspartame in diet and zero variant also risks affecting the body system and taste receptors.
making the body perceive them as processed sugar. In addition, phosphoric acid in soda not only decreases excessive sweetness but also damage tooth enamel. Conclusion, both natural sweeteners in regular soda and artificial sweeteners in diet and zero variants have the potential to cause negative health effects. Jadi teman-teman, di sini dijelaskan mengenai berita yang menyoroti dampak buruk dari minuman soda seperti Coca-Cola, Diet Coke, Sprite, or Coke Zero, khususnya terkait kandungan pemanisnya. Minuman ini ditarik dari Eropa karena kandungan klorat yang tinggi, tetapi efeknya terhadap tubuh itu lebih luas. Coca-Cola bisa mengandung gula dan dalam jumlah tinggi, sekitar 10 sendok teh per kalengnya, jauh melebihi batas harian yang disarankan. Oleh karena itu, selain asam fosforat dalam soda tidak hanya itu menyamarkan rasa manis berlebihan, tetapi juga merusak enamel gigi dan sangat berbahaya bagi tubuh. Kesimpulannya, baik pemanis alami dalam soda reguler maupun pemanis buatan dalam varian diet dan zero berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Di slide selanjutnya akan dijelaskan bagaimana pemanis buatan ini bisa mempengaruhi tubuh. How artificial sweeteners like sucralose, saccharin, and erythritol can affect the body. Yang pertama itu ada erythritol. Jadi di sini saya jelaskan pakai bahasa Indonesia saja. Yang pertama ada erythritol. Erythritol ini bisa meningkatkan resiko pembekuan darah. Erythritol dapat menyebabkan adhesi platelet atau penempelan sel darah pembeku. Hal ini dapat menyebabkan terbentuknya trombus atau gumpalan darah yang meningkatkan resiko stroke, serangan jantung, dan bahkan kematian. Selanjutnya yaitu sucralose. Sucralose itu bisa menyebabkan gangguan sistem imun dan pencernaan. Sucralose mempengaruhi proliferasi dan diferensiasi sel imun sehingga menghambat respon imun tubuh. Dapat mengganggu mobilisasi kalsium yang penting untuk fungsi sel tubuh, berpotensi menyebabkan islet autoimmunity atau gangguan pada sel pankreas yang memproduksi insulin dan dapat menyebabkan diabetes. Bisa memicu peradangan usus atau T-cell solitis yang mengganggu sistem pencernaan. Selanjutnya ada saccharin yang bisa mengganggu metabolisme dan mikrobiota usus. Saccharin ini dapat meningkatkan kadar gula darah atau hiperglikemia yang berisiko menyebabkan resistensi insulin dan diabetes. Lalu saccharin ini juga bisa mengubah komposisi mikrobiota usus yang dapat bertambah negatif pada kesehatan metabolik dan sistem pencernaan. Nah, dari sini itu dapat disimpulkan bahwa pemanis buatan itu dapat memberikan dampak buruk bagi tubuh melalui berbagai mekanisme termasuk gangguan metabolisme, peningkatan resiko pembekuan darah, gangguan sistem imun, dan perubahan mikrobiota usus. Oleh karena itu, meskipun sering digunakan sebagai alternatif gula, konsumsi pemanis buatan dalam jumlah besar itu harus diwaspadai karena potensi risiko terhadap kesehatan itu sangat tinggi. And the next is negative impact of artificial sweeteners on the body. And the first is metabolic disorder, the second is heart health disorders, and the third is potential toxic effect and cancer. Pertama yaitu gangguan metabolisme. Pemanis buatan itu dapat meningkatkan kadar gula darah yang menyebabkan resistensi insulin yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini tuh berisiko menyebabkan diabetes tipe 2. Dan beberapa pemanis itu dapat meningkatkan nafsu makan, serta hal ini tuh bisa berkontribusi pada obesitas. Selanjutnya yaitu gangguan kesehatan jantung. Pemanis seperti erythritol dapat memicu pembentukan gumpalan darah atau trombus yang meningkatkan resiko stroke dan serangan jantung. Selanjutnya yang ketiga ada potensi efek toksik dan kanker atau cancer. Aspartam dapat terurai menjadi formaldehida yang bersifat racun bagi tubuh dan merusak sel saraf. Oke, mungkin ini saja, mungkin sampai sini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys, bye-bye.